Selamat sore anak-anak dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Bahagia Tuhan dilimpahkan buat kita semua. Pada sore hari ini adalah ibadah Natal buat anak-anak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah sore hari ini. Om ajak semuanya berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Chorus sekali lagi, kita mau angkat tangan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita turunkan tangan kita, tangan dilipat. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Jikalau kami dapat beribadah, ini semua karena hanya anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kuasa kegelapan, setan yang mau mengganggu, kami mau usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kesukaan sorga ada di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak ya. Biarlah kesukaan Natal untuk ibadah sore hari ini boleh kita rasakan. Biarlah kita semua berbahagia setiap kali kita dapat beribadah melayani Tuhan. Ajak anak-anak kembali menaikkan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Kita menaikkan pujian ini sambil bangkit berdiri ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk
Kembali dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita mau sambung pujian kita dengan suatu pujian, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kur sekali lagi. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali dari awal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
syukur sekali lagi. Kita mau angkat tangan kita. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Turunkan tangan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tangan dilipat, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa kegelapan lewat roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, kami mau usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Yang sudah bisa membaca, menulis, bisa menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Anak-anak yang kecil bisa duduk manis dan memperhatikan sungguh-sungguh ya. Tuhan menolong kita semuanya dalam mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini, akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bahagia di dalam Tuhan. Ya. Semoga kita semua berbahagia dalam merayakan hari Natal ini. Hari Natal adalah kelahiran Yesus ke dalam dunia ini ya. Allah lahir menjadi manusia yang tidak berdosa. Nah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, sehingga hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepada Tuhan. Itulah Natal anak-anak ya. Mari kita mau baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang membawa Alkitab ya, bisa dibuka Alkitabnya, sudah ketemu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus sudah rela mati ya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu menunjukkan kasih Tuhan yang besar bagi manusia. Nah, kalau anak-anak tanya, seberapa besar kasih Tuhan ya? Tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Nah, besarnya kasih Tuhan itu dibuktikan sampai Tuhan Yesus mau mati di kayu salib ya. Coba kita mau baca ya. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 13. Injil Yohanes 15 ayat 13. Nah, bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya yang besar. Tuhan Yesus lahir, bahkan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya, untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus telah lahir ke dunia karena cinta dan sayang kepada kita semua dan mau mengampuni semua dosa-dosa kita ya. Betapa berbahagianya kita
dalam kita beribadah sore hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah lahir untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Nah, anak-anak, berita Natal, berita tentang kelahiran Yesus adalah suatu berita yang bahagia. Nah, diberitakan kepada siapa berita bahagia ini, berita Natal? Nah, yang pertama ya, yang pertama. Nah, coba anak-anak lihat di gambar ini, di slide-nya. Malaikat ini berbicara dengan siapa? Ya, malaikat ini berbicara dengan Maria. Nah, ini berita bahagia yang pertama itu malaikat sampaikan kepada Maria ya. Nah, malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan," ya. Malaikat itu menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yesus ya. Nah, ini berita malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria. Kemudian Maria ini bertanya kepada malaikat, "Bagaimana? Padahal saya belum bersuami," kata Maria ya. Malaikat Gabriel berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atas Maria ya. Nah, coba kita mau baca bagaimana respon tanggapan Maria terhadap berita dari malaikat ini. Kita mau baca dalam Lukas 1 ayat 38. Nah, sudah ketemu ya? Lukas 1 ayat 38, Om bacakan ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, anak-anak ya, mendengar berita bahagia ini, Maria itu taat ya. Nah, betapa bahagianya ya kalau menjadi anak-anak yang taat. Seperti Maria menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan ya, kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Nah, biarlah kita juga menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran ya. Seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini yang pertama ya. Berita yang pertama, berita Natal tentang kebahagiaan sudah disampaikan kepada Maria. Nah, selanjutnya disampaikan, nah ini coba anak-anak lihat. Ini adalah siapa anak-anak? Ini adalah orang Majus dari timur. Nah, orang Majus dari timur melihat bintang, dituntun oleh bintang untuk datang ke kota Bethlehem ya. Nah, berita bahagia ini diterima dengan hati sukacita. Buktinya apa? Coba kita mau baca. Injil Matius 2 ayat 10 dan 11 ya. Injil Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur ya. Nah, yang kedua, berita Natal ini disampaikan kepada orang Majus ya. Dan saat orang Majus ini mendengar berita ini, orang Majus ini juga bersukacita ya, bersukacita. Nah, kemudian berita tadi sudah yang pertama tadi kepada Maria. Nah, yang kedua kepada orang-orang Majus dari timur. Nah, yang ketiga, coba kita mau lihat. Nah, ini adalah, kalau anak-anak lihat, ini adalah malaikat Gabriel ini juga datang kepada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga ternaknya pada waktu malam ya. Nah, berita tentang kesukaan ini juga disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala ya. Nah, coba kita mau baca ya. Mau baca dalam Injil Lukas juga ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Bacakan ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa yang ayat ke-11? "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, ini
berita kesukaan yang disampaikan kepada gembala-gembala ya, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, gembala-gembala ini sangat bersuka cita juga ya. Coba kita mau baca satu ayat lagi di Lukas 2 ayat yang ke-20. Nah, Injil Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, jadi gembala-gembala juga bersuka cita ya, mendengar dan memuliakan Allah sambil memuji ya, memuji dan memuliakan Allah pada saat mendengar tentang berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada Maria, ada orang Majus, dan juga ada gembala-gembala ya, anak-anak ya. Nah, tapi anak-anak ya, ada awasan bagi kita. Ada juga orang yang mendengar tentang berita Natal ini. Siapa? Yaitu Raja Herodes ya, Raja Herodes. Raja Herodes ini mendengar tentang berita kelahiran Tuhan Yesus ya. Seharusnya Herodes ini juga berbahagia sama seperti Maria, orang Majus, gembala-gembala. Tapi Herodes tidak bahagia. Kenapa? Nah, karena Herodes ini sombong. Kok ada disampaikan oleh orang Majus itu kok ada raja Yahudi yang baru dilahirkan. Nah, padahal Herodes ini raja. Nah, sehingga waktu Herodes mendengar berita ini, Herodes ini menjadi marah ya. Nah, sampai apa? Membenci. Buktinya apa? Sampai Herodes itu membunuh bayi-bayi ya pada saat itu karena ada seorang raja yang lahir ya, diberitakan oleh orang Majus bahwa ada bayi yang lahir ya. Nah, yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh oleh Herodes, seperti itu ya anak-anak ya. Herodes sudah tadi membenci dengan membunuh. Herodes juga berdusta ya. Dia bilang kepada orang Majus untuk menyembah Tuhan Yesus, tetapi apa? Herodes itu membunuh. Nah, anak-anak ya. Hari ini juga ya, berita Natal melalui firman Tuhan disampaikan kepada kita. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan menentukan apakah kita bahagia atau tidak ya. Nah, jangan seperti Herodes, tapi biarlah kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan berita Natal ini supaya kita menjadi kehidupan yang berbahagia. Dan Tuhan mau memberikan kita kebahagiaan yang terus-menerus, semakin hari semakin bertambah, semakin berlimpah-limpah ya anak-anak ya. Apa anak-anak mau mengalami kebahagiaan dari Tuhan? Ya, puji Tuhan ya, tentunya kita mau juga, mau ya, untuk menerima kebahagiaan dari Tuhan. Coba kita mau baca kebahagiaan yang Tuhan mau berikan kepada kita ya. Kitab Wahyu, kita mau baca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, sudah ketemu ya? Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Bacakan ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini dikatakan berbahagialah ya. Kalau firman Tuhan katakan berbahagia, maka yakinlah bahwa pasti kita akan berbahagia kalau kita berbuat apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan berbahagialah ia yang membacakan ya. Membacakan ini membaca firman Tuhan ya. Nah, mungkin anak-anak ada yang senang ya baca buku pelajaran. Wah, suka baca buku pelajaran. Suka juga membaca buku-buku cerita. Nah, tapi anak-anak ditingkatkan ya, lagi sampai bahagia kalau membaca Alkitab ya, membaca firman Tuhan, karena di sini dikatakan berbahagia yang membaca firman Tuhan. Nah, juga mungkin yang kedua, anak-anak senang ya waktu mendengar, biasanya kalau Natal diumumkan ada lomba Natal, wah senang sekali ya, atau senang juga mendengar cerita-cerita ya, tapi harus ditingkatkan lagi sampai senang bahagia kalau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini ya. Ini kebahagiaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Kalau kita boleh membaca Alkitab, boleh kita mendengarkan firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan ini yang bisa menjadikan kita anak yang taat dan
dengar-dengaran. Nah, semoga anak-anak mengerti ya. Nah, kemudian apa tandanya kalau kita bahagia dalam membaca, mendengar, dan menuruti firman Tuhan? Apa tandanya? Ada tandanya ya. Kalau kita suka mendengar, suka membaca, suka mendengar, dan menuruti firman Tuhan. Nah, tandanya yang pertama, tandanya anak-anak itu bisa rajin ke sekolah minggu, semakin setia beribadah melayani Tuhan ya. Ada kerinduan ya, sungguh-sungguh. Wah, kapan sekolah minggu lagi? Nah, ini tandanya kalau orang yang bahagia ya, bahagia membaca, mendengar, bahkan menuruti firman Tuhan. Nah, yang terdekat ya, kita mau melayani ini yang terdekat. Pelayanan ibadah Natal di Malang ya, tanggal 24 Desember. Kemudian di Surabaya tanggal 25 Desember anak-anak sekolah minggu diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Kesempatan ya. Kita mau beribadah dan melayani Tuhan. Nah, ini tandanya yang pertama ya. Tandanya yang kedua apa? Tandanya yang kedua bahwa kita mengalami keubahan hidup. Nah, semakin kita banyak membaca, banyak mendengar, dan menuruti firman Tuhan, maka semakin hari, semakin hidup kita itu diubahkan oleh Tuhan ya. Anak-anak yang tadinya mungkin suka berbohong, menjadi anak-anak yang jujur. Tadinya malas, menjadi anak-anak yang rajin ya. Mungkin anak-anak suka bentak-bentak sama orang tua, menjadi anak yang penurut. Nah ini tandanya kalau kita menuruti firman Tuhan ya. Ada tanda keubahan hidup dalam hidup kita ya, ada tanda keubahan hidup dalam hidup kita ya. Mau berbuat dosa, ingat, wah ini tidak boleh ya. Firman Tuhan ingat bilang tidak boleh. Itu seperti itu ya. Jadi firman Tuhan yang menolong kehidupan kita. Nah, anak-anak ya. Tapi perlu diingat ya anak-anak ya, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya datang satu kali saja, tetapi Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya ya. Waktu 2000 tahun yang lalu lewat Natal, Tuhan Yesus sudah datang sebagai seorang bayi, bahkan dia sudah mati di kayu salib. Nah, tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya ya. Kita mau baca dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-7 ya. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini ya. Di sini dikatakan sesungguhnya Tuhan Yesus ya. Aku ini Tuhan Yesus akan datang segera. Waktunya sudah dekat ya. Nih di sini katakan lagi, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, yang menuruti firman Tuhan. Nah, anak-anak ya, juga ya, biarlah kita anak-anak juga mengalami semakin hari semakin bahagia. Karena apa? Tuhan ini sudah mau datang ya, sudah dekat waktu kedatangan Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang berbahagia. Hanya anak-anak yang setia menuruti firman Tuhan dan yang mengalami keubahan yang dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menerima kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan. Nah, biarlah semakin hari hidup kita semakin diubahkan untuk kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, di hari Natal ini, biarlah kita mohon kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada gembala, dan terlebih taat kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang berbahagia. Ya, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini kita mohon menjadi anak-anak yang berbahagia di dalam Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau ajak anak-anak kita mau baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku ya, sekiranya engkau memperhatikan firman Tuhan ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, ini janji firman Tuhan kepada kita. Kalau kita menuruti firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, maka bahagia kita itu terus ya
semakin berlimpah dan tidak pernah berhenti. Nah, ya. Terakhir, ya Om ucapkan selamat hari Natal buat anak-anak dan menyongsong tahun baru. Kiranya bahagia dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Amin ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa untuk ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa menuruti firman-Mu Tuhan. Taat kepada orang tua, juga taat kepada gembala, terlebih taat kepada Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi anak-anak yang berbahagia. Biarlah kami boleh mengalami kebahagiaan bersama Tuhan di hari-hari ini, menghadapi keadaan dunia yang semakin jahat, semakin menakutkan, tetapi biarlah kami tetap ada bahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah sore pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.